qala Ibnu Katsir rahimahullah bahwa surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah yang artinya pembuka karena dia Fatihatul Kitabi khattan, karena dia membuka Al-Quran secara tulisan, artinya ditulis pertama kali di awal adalah Al-Fatihah, baru kemudian surat Al-Baqarah dan selanjutnya. Dan juga karena Al-Fatihah pembuka dalam bacaan salat. Sebelum membaca surat apapun dalam salat-salat kita mesti dibuka dengan Al-Fatihah. Adapun nama-nama lain dari nama-nama Al-Fatihah sangat banyak. Jumhur para ulama menyebut Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, induk kitab. Yang dimaksud adalah induk dari seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, karena semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, hadis yang sahih dari Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, Alhamdulillah rabbil alamin, ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Surat Al-Fatihah, Alhamdulillah rabbil alamin ila akhirih, adalah induk Al-Quran. Ummul kitab, induknya kitab. Wa sab'ul mathani, 7 ayat yang mulia, dan juga disebut Qur'anul azim. Jadi kalau dikatakan Qur'anul azim, kadang-kadang bermakna Al-Fatihah. Dia membaca Qur'anul azim, yakni membaca Al-Fatihah. Masih ada nama-nama lain, seperti dikatakan surat Al-Fatihah dengan Al-Hamd, dinamakan dengan As-Salah, dinamakan dengan Asy-Syifa. Masing-masing ada sebab-sebabnya. Nama Al-Hamd karena mengandung pujian di dalamnya. Dinamakan As-Salah karena hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, Qassamtus salah, aku bagi salah, baini wa baina abdi, aku bagi salat antara aku dengan hambaku, nisfain. Ketika dia membaca Alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani abdi. Ketika dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Ketika mengatakan Rabbil alamin wa maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi. Ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ternyata salat yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Aku bagi salat menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku. Ternyata yang dimaksud adalah membagi surat Al-Fatihah. Ayat pertama, kedua, dan ketiga kata Allah, hadza, ini adalah untukku, hambaku memuji aku, hambaku menyanjung aku, hambaku memuliakan aku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dengan dia. Artinya untuk hambanya dan untuk Allah Ta'ala. Ketika menyatakan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, hadza li'abdi, ini untuk hambaku, wa li'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sampai akhir ayat semuanya untuk hambaku, kata Allah, wa li'abdi ma sa'al. Berarti aku membagi salat, maksudnya aku membagi Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah disebut juga dengan As-Salah. Adapun syifa, karena ada hadis yang berbunyi Fatihatul Kitab syifa'un likulli sum, bahwa Fatihatul Kitab merupakan obat dari segala penyakit. Atau yang mirip dengan itu, ruqyah. Hadis yang lebih sahih, yaitu ketika para sahabat dalam satu safar, mereka dalam keadaan kelaparan, mereka singgah di satu kaum, mereka tidak mempersilahkannya sebagai tamu. Sampai ketika salah seorang mereka ada yang sakit, bahkan tokohnya, pimpinan sukunya, dan meminta kepada para sahabat tadi, apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi? Maka mengatakan ada. Maka dibaca Al-Fatihah, dan ternyata sembuh. Dan kemudian diberi hadiah, disembelihkan seekor kambing dan sebagainya. Ketika pulang disampaikan pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Kalau Al-Fatihah
adalah ruqyah. Maka Al-Fatihah juga disebut dengan ar-ruqyah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi sahih, di dalam kitab sahih. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, surat ini dikatakan asasul Quran, dasar Al-Quran. Atau dikatakan pula oleh Yahya Ibn Abi Katsir Al-Kafiyah, yang mencukupi, atau Al-Wafiyah, yang melengkapi, atau yang sempurna, ila akhirih. Demikian penamaan-penamaan tersebut. Yang sering dikenal adalah Al-Fatihah atau Ummul Kitab, atau apa yang disebut dengan Ummul Quran.